Assalamualaikum semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 Geografi, kami akan membawakan materi tentang seisme. Di sini saya Krisya Bernita sebagai moderator. Nah, sebelum kita ke materi, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Dimulai dari Noviana. Oke, teman-teman, nama saya Novena Haryanti dari absen 33. Oke, selanjutnya Ciara. Saya Ciara Yurika Walters dari absen 7. Selanjutnya Noval. Saya Naufal Radi Putra, absen 30. Selanjutnya Alisa. Saya Alisa Artia Effendi dari absen 1. Dan yang terakhir itu Salva. Saya Salva Azahra Hasibuan dari absen 35. Ya, dan kebetulan tadi saya belum menyebutkan absen, saya absen 8. Nah, selanjutnya untuk materi pertama yang dibacakan oleh Noviana tentang pengertian seisme. Oke, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian seisme. Seisme sendiri merupakan sebuah getaran yang terjadi di permukaan bumi. Seisme itu juga disebabkan oleh pergerakan lempeng atau yang biasa disebut dengan inti bumi. Atau kerak bumi juga bisa disebut dengan kerak bumi. Seisme atau gempa bumi ini terjadi itu karena adanya tenaga endogen. Nah, apa sih tenaga endogen itu? Jadi tenaga endogen itu merupakan suatu tenaga atau kekuatan yang berasal dari dalam bumi atau dari inti bumi yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Tenaga ini juga bersifat membangun atau konstruktif yang bisa dapat merubah bentuk-bentuk bumi. Pokoknya seperti contohnya itu dapat membentuk gunung, terus dapat membentuk pegunungan, patahan, dan juga lipatan. Terus dalam tenaga endogen ini juga dapat berdampak bencana alam seperti yang kita sering ketahui yaitu gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa seisme itu merupakan bisa melepaskan energi pada dalam bumi dan dapat menghasilkan gelombang yang bergerak melalui batuan dan menyebabkan getaran-getaran yang hebat atau guncangan di permukaan bumi ini. Jadi seisme itu juga sering disebut sebagai gempa bumi gitu teman-teman. Terima kasih. Oke, selanjutnya tentang klasifikasi gempa berdasarkan faktor penyebabnya. Di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada gempa tektonik. Itu disebabkan adanya kegiatan tektonik lempeng. Nah, gempa bumi ini terjadi di zona batas antar lempeng dan patahan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Kekuatan gempa tektonik dapat mencapai 9 skala Richter. Nah, selanjutnya itu ada gempa vulkanik. Gempa yang disebabkan aktivitas gunung api. Gempa ini terjadi baik sebelum, selama, atau setelah gunung api meletus. Gempa ini hanya terjadi di daerah gunung api atau biasanya gunung yang aktif. Nah, selanjutnya itu adalah gempa runtuhan yang terjadi akibat runtuhan batuan, biasanya terjadi di daerah kapur atau terowongan bawah tanah akibat kegiatan penambangan. Dan yang terakhir itu ada gempa tumbukan terjadi akibat meteor yang menabrak bumi. Salah satu contohnya adalah meteor yang jatuh di Rusia pada tahun 1908. Akibatnya adalah terjadi lubang yang sangat besar menyerupai sebuah kawah. Nah, selanjutnya di sini kita akan menyaksikan salah satu video tentang seisme atau gempa bumi. Gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame.
Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka hingga pendarahan berhenti. Gunakanlah obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta beri penutup luka pada luka yang terbuka. Apabila luka yang terjadi tergolong berat, segera bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, termasuk suntikan anti-tetanus untuk mencegah infeksi tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi risiko dampak bencana yang terjadi. Nah, selanjutnya itu adalah pengaruh terhadap selanjutnya materi tentang pengaruh terhadap kehidupan. Di sini akan dibacakan oleh siapa yo? Yang merasa baca, silakan. Saya hadir Oke, Nopal, silakan. saja. Pengaruh terhadap kehidupan. Nah, pengaruh gempa bumi atau seisme kepada kehidupan ini yaitu ada dampak fisik dan dampak ekonomi. Nah, sebelumnya gempa itu adalah tenaga endogen yang menyebabkan determinal lapisan bumi dan berdampak pada lingkungan fisik serta kehidupan sosial. Gempa yang berkekuatan tinggi dapat menghancurkan bangunan, menyebabkan banyak korban jiwa, dan menimbulkan kerusakan berat. Selain itu, gempa juga berpotensi menyebabkan tsunami jika pusat gempa berada di dasar laut. Nah, kemudian seisme ini memiliki kekuatan lebih dari 6 skala Richter dan dapat didislokasi kerak bumi. Gimana sih sebentar? Ya, jadi seisme ini memiliki kekuatan lebih dari 6 skala Richter dan terdapat dislokasi kerak bumi. Tsunami terjadi akibat gerakan vertikal kerak bumi dan mengganggu keseimbangan air laut, sehingga menghasilkan gelombang besar yang berdampak pada wilayah pesisir. Nah, selain dampak fisik, gempa juga dapat berpengaruh kepada kehidupan sosial, ekonomi. Sebentar, Ber. Nah, selain dampak fisik, gempa juga berpengaruh kepada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak yang kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, serta akses terhadap layanan dasar. Nah, dengan persiapan yang baik, kerugian gempa dapat diminimalisir. Selanjutnya silakan. Oke, terima kasih Nopal atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Salva. Nah, Salva akan bawakan materi tentang negara yang sering sekali kita temui itu terkena gempa. Silakan Salva. Selanjutnya ada negara yang sering terkena gempa. Yaitu ada dua. Yang pertama ada Cina dan Indonesia. Cina berada di urutan nomor 1 negara tersering yang terkena gempa, sedangkan di bawah Cina ada negara Indonesia. Cina dan Indonesia adalah negara yang sering gempa karena berada di pertemuan lempeng tektonik aktif. Indonesia dipengaruhi lempeng Indo, Australia, Eurasia, dan Pasifik, sementara Cina oleh lempeng India dan Eurasia ditambah banyaknya sesar aktif. Terima kasih. Oke, terima kasih Salva. Selanjutnya adalah materi tentang tindakan mitigasi yang akan dijelaskan oleh Alisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan mitigasi bencana gempa bumi. Untuk mengurangi resiko yang disebabkan oleh bencana gempa bumi, diperlukan tindakan mitigasi bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana menurut gempa bumi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun
penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan sebelum gempa terjadi ini, kita bisa mendirikan bangunan rumah atau gedung yang tahan gempa bumi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu kedua, persiapan keamanan dalam rumah seperti meletakkan perabot rumah dengan posisi yang benar, tidak meletakkan barang yang berat di tempat yang tinggi, tidak menghalangi pintu keluar dengan perabotan. Tiga, tentukan cara menghubungi keluarga, teman, karena pada saat gempa bumi, jalur komunikasi kemungkinan terputus. Nah, tindakan yang dilakukan saat gempa bumi ini bisa juga saat berada di dalam rumah. Pertama, lindungi kepala Anda di bawah meja yang kuat. Pegang erat-erat kaki meja agar Anda tidak keluar dari bawah meja. Jika tidak ada meja, lindungi dengan bantal atau kursi kepala Anda. Nah, hati-hati saat keluar dari rumah atau gedung. Pastikan bangunan dan barang-barang di sekitar bisa jadi barang-barang dan dinding bangunan mulai berjatuhan. Setelah guncangan melemah, segera matikan peralatan listrik dan kompor. Nah, yang kedua, saat kalian berada di luar rumah. Nah, sebaiknya kalian menjauh dari dinding karena ada kemungkinan dinding tersebut akan roboh. Nah, waspada akan jatuh pohon, papan, reklame, dan pecahan kaca. Kalian juga bisa lari ke tempat yang lapang. Terima kasih. Ya, oke. Selanjutnya, jenis gelombang seisme itu salah satu materi yang akan dibawakan oleh Ciara. Silakan Ciara. Jadi jenis-jenis gelombang seisme itu menjadi dua, yaitu gelombang badan atau body waves dan juga ada gelombang permukaan atau surface wave. Jadi gelombang badan sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu gelombang primer dan sekunder. Gelombang primer sendiri merupakan gelombang longitudinal yang cepat dan bisa merambat di semua medium, mau itu medium padat, cair, maupun gas. Sedangkan kalau gelombang sekunder merupakan gelombang transversal yang biasanya itu lebih lambat daripada gelombang primer dan hanya bisa merambat di medium padat. Selanjutnya, itu ada gelombang permukaan atau surface wave. Jadi gelombang ini juga dibagi menjadi dua, yaitu gelombang Love dan juga gelombang Rayleigh. Gelombang Love sendiri itu bergerak secara horizontal dan menyebabkan pergeseran lateral. Sedangkan kalau gelombang Rayleigh merupakan gelombang yang bergerak seperti air dan menyebabkan gerakan yang melingkar. Oke, selanjutnya itu ada materi alat pengukur seisme yang akan dijelaskan oleh Noviana kembali. Silakan Noviana. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai alat pengukur seisme. Jadi, seisme atau yang biasa disebut dengan gempa bumi ini juga memiliki alat pengukur atau mendeteksi seberapa kencang guncangan yang ada pada gempa bumi tersebut. Jadi, gempa bumi atau seisme ini diukur menggunakan alat yang disebut dengan seismograf. Nah, hasil rekamannya disebut dengan seismogram. Nah, besarnya gempa diukur dengan ada dua, yaitu ada skala Richter atau yang disebut dengan mengukur energi gempa secara logaritmik atau secara berpikir komputasional. Nah, yang kedua skala MMI yaitu Modified Mercalli Intensity. Nah, ini tuh mengukur dampak dan kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa tersebut. Terima kasih. Selanjutnya. Oke dah. Oke. Selanjutnya itu ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi seisme atau gempa bumi itu adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi yang dapat disebabkan oleh aktivitas tektonik, vulkanik, runtuhan, atau aktivitas manusia. Getaran gempa menghasilkan gelombang seismik yang terdiri dari gelombang badan P primer dan sekunder, serta gelombang permukaan Love dan Rayleigh. Nah, dampak dari seisme ini bisa sangat merusak termasuk tsunami, runtuhnya bangunan, tanah longsor, dan tentunya akan menghasilkan korban jiwa. Oleh karena itu, mitigasi bencana seperti pembangunan tahan gempa, edukasi masyarakat, sistem peringatan dini, dan zonasi wilayah rawan gempa sangat penting untuk mengurangi resiko dan kerugian akibat gempa bumi. Meskipun tidak dapat dicegah, tapi kesiapsiagaan itu dapat meminimalisirkan dampak yang terjadi setelah gempa.
Mungkin segitu saja yang kelompok 3 bisa sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Elmar. Go!